Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam supranatural. Sobat TA2, jumpa lagi bersama kami tim Hati-Hati. Tentunya dalam satu segmen yang berbeda, yaitu segmen yang menceritakan tentang kisah-kisah misteri di tempat-tempat tertentu, atau bahkan kisah-kisah misteri tentang kehidupan anak manusia. Dalam segmen ini kami namakan Narsis, narasi misteri. Nah, kesempatan kali ini saya ditemani teman saya, sobat saya yang punya satu cerita yang cukup unik katanya. Langsung aja, Mas. Iya, siap. Ya. Oke, masih bersama saya teman saya yang juga mempunyai satu cerita yang tentunya barangkali kita bisa ambil manfaatnya dalam cerita ini. Oke, Mas, gimana ceritanya? Iya. Bisa dimulai? Oke, Sobat TA2, berawal dari sebuah desa. Desa ini akan ada jadi pembangunan sebuah perumahan. Nah, di desa ini banyak makam-makam di sekitar desa ini, karena zaman dulu itu makam belum ke TPU ya, gitu Mas ya. Oh, Jadi setiap warga rumah itu kadang-kadang ada beberapa makam, 2 makam itu untuk. oh sebentar. Artinya juga kalau zaman dulu itu kan yang dimaksud nggak semua KTP itu kan ada juga lahan-lahan yang diperuntukkan untuk tempat penguburan untuk keluarga gitu kan ya maksudnya, betul. ya. Oke, udah lanjut. Nah, Oke. seperti itu. Nah, di sini ada sebuah masjid. Nah, sebelah masjid ini ada areal yang memang dikhususkan untuk keluarga, keluarga seperti wakaf kecil. Oke. Nah, di sini karena berhubung ini mau dibuat perumahan, jadi ini tanah ini di desa ini dibebasin itu artinya Digusur lah digusur, ibaratnya, ya. digusur dengan ganti rugi gitu. Nah, diganti rugi dengan otorita. Ya. Nah, setelah itu digalilah makam-makam ini sama-sama tukang-tukang gali-gali kubur. Sebentar, Mas. Ini otorita itu apa ini? Maksudnya pengembang atau Pengembang, atau, ya, oh, seperti itu, iya, pembebasan karena tanah. bahasa otorita kurang tahu saya. Iya. Oke, pengembang lah ya. Itu untuk kan ada jadi pembangunan perumahan di situ, diperuntukkan perumahan. Lantas dikirim beberapa orang-orang tukang gali kubur untuk memindahkan makam tersebut dari Wetan ke Kampung Kulon. Nah, setelah dipindahkan seperti biasa digali, itu cuman nggak ketemu kerangkanya tuh Mas. Hanya ketemu seperti tanah hitam. Oh, karena udah lama. Udah lama, seperti pasir tapi kasar. Nah, itu diangkat dari bawah makam, ditaruh di kain putih mori ya, kain itu, atas dibungkus seperti biasanya orang membungkus mayat. Ada layaknya Orang bungkus mayat dengan kain kafan. Dimasukkan ke dalam peti satu persatu, lantas dibawa ke Kampung Kulon. Iya, untuk dipindahkan ke TPU, pesarian lain atau TPU umum. Nah, setelah itu siang itu dipindahkan ke makam TPU itu. Malam ini kan sering terjadi nih atas suara-suara yang sebentar. Jadi semenjak adanya penggusuran ini yang dalam komplek atau perkampungan itu yang ada makam terus karena banyak pesarian atau kuburan yang dipindahkan, jadi akhirnya timbul hal-hal yang yang ganjil gitu ya. Ganjil, betul, yang mistis lah gitu, karena itu kan juga tanah belum langsung diuruk gitu tuh Mas. Jadi Mas gini, ada kelihatannya ada angker lah gitu. Nah, disinilah tiba-tiba ada seorang warga di situ kan, yang belum pindah, yang masih di lokasi. Masih di situ ada seorang warga itu ya kan. Ini warga ini kebetulan si emak emak ini namanya Mak Ina. Ibu. Oh, Mak Ina. Mak Ina ini dia ceritanya maghrib itu dia mau wudhu. Nah, mau wudhu. Begitu mau wudhu sampai kan dulu kan pakai padasan ya Mas ya, dia bawa gayung, pakai sumur timba, Begitu dia wudhu, palanya itu ketetesan air gitu, seperti air hujan tapi deres gitu ya.
Itu dari pohonan ini, pohon sawo. Oh. Wah, di sana dulu banyak pohon sawo besar-besar tuh. Tiba-tiba, tek, dia merasa dia pikir, kok rambutnya basah gitu ya si Mak nih. Kaget Mak gitu Nah, ya? Mak Nah nih. Begitu nengok ke atas, nggak ada apa-apa sebetulnya. Loh, kagak ada apa-apa ya, bahasa Betawi kan iya. gitu. Kagak ada apa-apa. Siapa tadi ya? Nah, disitulah dia ngelihat sekelebat bayangan. Nah, sekelebat bayangan itu. Pindah kan dia kan. Dia sambil tertawa. Wah, sambil tertawa turun. Makin turun. Itu si Makna tuh perasaan dipegang pundaknya gitu kan. Dia meronta nih, si Makna tuh meronta. Iya. Ini apa nih, siapa nih kan gitu. Lu siapa kan gitu. Siapa? Nah, tiba-tiba rambutnya digubet. Tahu nggak digubet? Digubet sini. Digini-gini lah ya. Digubet itu. Itu setelah itu ya Mas ya. Udah kan begitu digubet rambut berdiri kan. Nah, begitu berdiri si yang merasa dia pegang ini makhluk itu hilang lagi. Begitu hilang itu karena memang si Mar ada berani juga nih. Dia megang gayung, kurang ajar lu ya, dilempar pakai gayung tuh, betak gitu kan ya gitu ya. Begitu dia pergi betak, nah curang berdiri tuh. Apa itu? Rambutnya. Oh, jadi rambut yang tadi begini gitu Itu digubet. Jadi berdiri ya. Sobat T2 tahu kan Don King rambutnya nih promotor tinju. Itu petinju. Itu ya. Promotor petinju itu. Itu rambutnya kayak Don King begini nih. Kalau si Mak tuh. Udah gitu dia wudhu. Setelah wudhu dia pulang sholat. Nah, setelah sholat singkat cerita ya, besok paginya karena dia kan ada keluarga cucu-cucunya itu di rumah tuh Betawi. Ya, rumahnya Mak itu. Nah, pada waktu itu orang Betawi kesukaannya ini. Kalau pagi itu goreng terigu, minumnya teh, tapi nggak manis. Nah, terus ada gula pasir ditaruh di piring. Jadi cara makannya ya kebanyakan gitu lah, walaupun nggak semua lah walaupun nggak semua seperti itu ya. Nah, si Makna nih ditanyain sama cucunya nih, si Wahab. Dibilang gini, Mak, kalau orang Betawi kan manggil nenek itu Mak, Mak tua gitu. Mak, diminum tehnya itu, dimakan gorengan terigunya gitu. Suruh dimakan nih sama cucunya nih yang namanya Wahab gitu. Si Mak ini nggak jawab Mas. Itu begitu nggak jawab, matanya cuma melotot-melotot. Nah, begitu melotot-melotot, nah cucunya kan bingung. Mak kenapa sih, kata orang ditawarin suruh makan terigu goreng, malah melotot-melotot. Tiba-tiba si Mak ngocol. Omongannya tuh, yang nggak keruan. Kurang ajar lu pada ya. Kurang ajar lu pada ya. Kurang ajar lu pada. Nah, gitu Sobat T2. Oh, jadi ini apa ya? Kesurupan gitu ya? Ya, walau alam. Ya, tapi aneh, tingkahnya jadi aneh. Iya gitu. Kurang ajar lu pada ya. Loh, kan pada bingung nih, cucu-cucunya. Kata bapaknya nih, kata bapak si Wahab nih, anaknya si Mak nih. Mana tadi? Udah deh, lu panggil aja Kong Naim. Barangkali dia minta tolong sama Kong Naim lah. Pergi nih, manggil Kong Naim. Singkat cerita ya, Kong Naim datang. Ada apa nih? Dilihat, begitu lihat, dia bilang Kong Naim melihatin tuh. Nah, lu kenapa? Kan gitu ya, namanya orang Betawi. Lu kenapa? Itu. Lu siapa? Dibalik bertanya nih si Mak. Gitu kan. Ditanya balik tanya bertanya gitu. Lu kenapa? Lu siapa? Kan dia bingung nih si Kong Naim. Itu, wah, kata Kong Naim, ini kesambat nih Mak lu, katanya lu. Itu nenek lu kesambat nih. Jadi rada-rada bisa iya, ya. rada-rada alamnya nih. Bukan rada bisa, emang bisa. Iya, kesambat nih. Udah, sekarang gini aja. Tolong ambilin gua air putih, air putih sama gelas itu. Udah. Begitu dikasih air putih pertama nih, dibaca-bacain tuh. Dia, udah lu minum ya. Wah, ditampel tuh sama si Mak. Jadi bukan jadi minum malah ngelawan gitu ya. Malah ngelawan. Udah si Mak nih ceritanya begitu nih, ngelawan itu. Apa gua nggak terima, gua bukan mau minum katanya. Gua nggak mau minum katanya. Gua nggak terima beli. Lu siapa emang? Lu nggak tahu gue siapa, udah katanya. Pokoknya gue nggak terima, lu kurang ajar pada gitu kan ya gitu. Lu kurang, udah akhirnya tolong ya anak-anak nih si cucunya si Wahab pegangin nih, suruh megangin badannya si Mak. Dipegangin karena mungkin takut berontak atau gimana. Udah Kong Naim bikin lagi tuh air tuh, dibacain lagi. Dipaksa, setengah dipaksa, diraupin sama diminumin. Begitu masuk, mulai sadar tuh si Makna nih, mulai sadar, dia diam. Begitu sadar, ditempok lagi sama si Kong Naim nih. Nak, gitu kan. Iya. Baru dia mulai,
Sadar agak gitu. ngelirik begini kan matanya. Oh, Matanya masih belum itu berarti. Iya, masih Oke. ini masih kelihatan banyak putihnya Mas. Hitamnya rada hilang. Iya, Orang iya, sambat kan udah itu oh ya. Sebetulnya lu siapa gitu ya. Lu sih pada ya kata kurang ajar lu pada kata-kata Oh, jadi belum sembuh ini tadi iya, tetap masih ada. Kurang ajar lu pada ya. Kurang ajar kenapa ya? Lu kan pada gali-gali kuburan tuh, kuburan gue, ya kan? Badan gue lu bawa tuh, lu bawa ke Kulon. Kenapa pala gue lu tinggal? Oh. Ini jadi oke. ya, percaya nggak percaya ya? Badan gue lu bawa, ya dikubur, lu Kepalanya pindahin. ketinggalan gitu ya. Pala gue lu tinggal. Iya. Gue kagak terima gitu. Pokoknya gue nggak terima. Lu harus pindahin juga kepala gue. Oke. Nah disinilah nih Kong Naim nih rada berat nih. Ya Kong Naim ya udahlah. Kalau gini caranya aku punya usul nih katanya. Panggil aja deh Ustadz katanya. Ustadz Didi katanya. Iya udah. Nah dipanggil lah Ustadz Didi, diceritain apa kejadiannya seperti itu tadi pengalamannya. Awalnya dia itu mau wudhu kan maghrib tua tuh, sampai dia digodain, ya kan rambutnya tuh sampai kayak Don King gitu kan. Oh gitu, jadi kejadian malam itu juga dia mungkin udah cerita sama keluarganya bahwa dia diganggu gitu ya. Lantas bisa ceritain aja. Dia cerita nah, ini cerita gitu kan. Ya sudah akhirnya jelas semua diceritain ya sama Ustadz ini Ustadz Didi. Akhirnya sudah Ustadz Didi. Paginya kok jadi begitu Gitu kan. Ya udah sekarang gini aja. Udah ya, tadi dibikin air lagi nih sama Ustadz Didi. Dibikinin air, dibacain. Mau nih si emak minum. Begitu mau, udah diminum. Udah Mas, sadar istighfar Mak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mulai istighfar berarti kan sudah apa? Iya. Udah Ada sadar lepas ya. lah ya. Dari beban makhluk tadi. Udah rembuk punya rembuk tuh nih Ustadz. Ya udah yuk kita sekarang ke sana, kita ke makam yang ada itu. Gitu, kita ini lagi nah. Ini Kong Naim sama Ustadz nih sama si Wahab nih, cucunya bertiga tuh pergi ke sono tuh ke yang galian makam. Di situ dia ngambil itu lagi sambil dia doain lagi kan, dibungkus lagi tuh yang itu yang ada di situ yang kan. Karena di situ kan ada berbeda Mas ya, tanah-tanah yang asli kalau sama tanah ini bekas si mayat itu dia rada hitam kasar kayak pasir. Di situ dicari lagi dapat seperti itu, dimasukin kain mori itu seperti biasa dibungkus. Oh jadi setelah itu juga digali lagi coba barangkali itu yang dimaksud tadi kepalanya ketinggalan gitu. Iya mungkin. Nah itu lagi kan. Nah, disempurnakan itu istilahnya gitu. Akhirnya dibawa tuh ke sana diserahin lagi ke yang Kulon tuh. Akhirnya dikubur lagi kan di sono. Yang mana yang itunya di makamnya walau alam karena udah ini kan yang penting dikubur dah di sana disempurnain. Karena dengan doa-doanya tadi Ustadz Didi kan ya kan tetap bisa kan karena dia seorang ustadz. Pastikan dia punya itu tahu itunya ya. Nah, itulah begitu disempurnain udah dia pulang kembali sampai rumahnya singkat cerita selesai itu akhirnya nenek itu tetap dinasehatin gitu Nek. Tapi di ke lain hari atau itu nenek itu nggak timbul gimana lagi? Ya nggak gimana tapi ya yang anehnya nih si nenek rambutnya nggak balik lagi seperti Don King. Efek tadi yang digini-gini tuh. Nah, jadi yang sekarang kalau orang-orang bilang tuh di sono katanya ada Nya Don King gitu sebenarnya. Jadi jadi panggilan lah. Panggilan gitu. Kalau kita lihat sepintas tuh si nenek ini lebih menyeramkan daripada makhluk yang ada di. Iya kan seperti itu. Nah gitu. Sobat saya dua, mungkin cerita saya sampai di sini aja ya. Mungkin Mas ini bisa menjelaskan apa yang untuk pesan disampaikan. Cukup menarik lah ya. Demikian sobat tadi sepenggal kisah ya. Artinya di sini pembelajaran yang bisa kita ambil artinya tentang pesarian itu kita harus menjaga atau berhati-hati jangan asal di situ karena di pesarian itu kadang kan selain itu adalah kuburan orang tua kita di pesarian itu kadang juga ada hamba-hamba soleh yang dikuburkan di situ. Artinya di sini dimanapun kita berada kita harus tetap menjaga kesopanan, santun. Demikian tadi sobat sepenggal kisah ya. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan juga kita bisa ambil pembelajarannya tentang cerita tersebut. Akhir kalam,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati.